Halo semua, salam jumpa. Saya Mesiani Emilia Balok, NPM 12190044. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai teori perdagangan internasional Heckscher-Ohlin. Apa itu teori Heckscher-Ohlin atau HO? Yang pertama, teori Heckscher-Ohlin adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertin Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endomen suatu negara. Yang kedua, Heckscher-Ohlin tahun 1995 dalam teorinya mengenai timbulnya perdagangan menganggap bahwa negara dicirikan oleh bawaan faktor yang berbeda sedangkan fungsi produksi di semua negara adalah sama. Yang ketiga, teori Heckscher-Ohlin atau HO mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Yang keempat, dalam teori HO, keunggulan komparatif dijelaskan oleh perbedaan kondisi penawaran dalam negeri antar negara. Analisis hipotesis HO dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Preposisi pertama dari teori HO adalah setiap negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksi barang akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang-barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Dalam analisisnya, teori HO menggunakan dua kurva. Kurva yang pertama, isocost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva yang kedua adalah kurva isoquant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Kurva isocost dan kurva isoquant akan bersinggungan pada satu titik optimal. Nah, pada slide yang berikut ini teman-teman bisa melihat pada kurva yang sudah ditampilkan ini. Nah, pada titik A, B, C berada pada isocost yang sama atau $600 dengan kombinasi input atau faktor produksi yang berbeda, yaitu A 25 TK 10 M, B 15 TK 12 M, C 40 TK 5 M. Sementara itu titik D berada pada isocost $400. Titik B, C, dan D berada pada satu isocost yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Titik produksi optimal terjadi ketika isocost dan isoquant bersinggungan. Jadi dengan kombinasi biaya minimal dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 TK dan 5 mesin dalam titik optimal karena dengan isocost $400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yakni pada isocost $600.
Nah, selanjutnya sesuai konsep titik singgung antara isocost dan isoquant, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal, sesuai struktur atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Secara grafis, perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dapat ditunjukkan dengan grafik berikut. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar yang ditampilkan ini, pada grafik yang sudah ditampilkan ini. Manfaat perdagangan yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO dapat dilihat pada angka-angka hipotesis berikut. Nah, teman-teman bisa melihat pada apa yang sudah tertera di sini. Nah, di sini ada dua negara, yaitu negara Indonesia dan Jepang. Barang yang ada di sini adalah pakaian dan radio. Selanjutnya teman-teman bisa lihat pada slide berikut ini. Proporsi faktor produksi yang dimiliki suatu negara berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan harga relatif harga barang. Untuk isoquant 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya. Yang pertama di Indonesia, isoquant ini akan menyinggung isocost $400 pada titik A dengan kombinasi 34 TK dan 3 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi TK yang dimiliki Indonesia relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya hanya $4. Yang kedua di Jepang, dengan isoquant 100 unit pakaian akan menyinggung isocost $600 pada titik B dengan kombinasi 26 TK dan 7 unit mesin. Dengan demikian untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi TK relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya $6. Nah, dan untuk isoquant 20 unit radio yang produksinya dilakukan dengan padat modal. Yang pertama di sini, di Indonesia isoquant ini akan menyinggung isocost $600 pada titik C dengan kombinasinya 20 TK dan 10 unit mesin. Jadi, untuk memproduksi pakaian 20 radio yang padat mesin di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya hanya $30. Yang kedua di Jepang, dengan isoquant 20 unit radio akan menyinggung isocost $400 pada titik D dengan kombinasi 10 TK dan 18 unit mesin. Dengan demikian untuk memproduksi 20 unit radio yang padat mesin di Jepang akan menjadi lebih murah karena jumlah proporsi faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya $20. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan, kesimpulannya yang pertama adalah harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Sekian dari pembahasan yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.